Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English learning channel. This is Mr. Rahmat Baihaki will bring you an English materials. How are you today? I hope you are fine and you are ready to begin our English materials. In this opportunity, we are going to learn and discuss about exposition text. Oke, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari dan membahas materi kompetensi dasar 3.4 untuk kelas 11 SMA dengan exposition text. Dan pada kesempatan kita hari ini, kita akan membahas tentang analytical exposition. Okay students, now let's begin. But before we begin, as usual, don't forget to subscribe, like, comment, and share about this channel. Okay, what is exposition text? Kita mulai, apa itu exposition text? Ya. Mudah-mudahan bisa kalian cari referensi yang lainnya. Dan di sini kita coba lihat secara ringkas mengenai teks eksposisi. Ya, bahasa Inggrisnya exposition text, di bahasa Indonesia kan eksposisi. What is it? It is a text that is used to explain the ideas or theory about something. Adalah sebuah teks yang digunakan untuk menjelaskan gagasan atau ide or theory atau teori tentang sesuatu, ya. Jadi di sini sesuatunya bisa beragam macam, ya. Dan kita nanti ambil sebuah hal atau sebuah teori tentang hal yang akan kita bahas. So, exposition text is related to a certain argument about a certain thing. Sehingga exposition text ini berkaitan atau berhubungan dengan sebuah argumen yang pasti tentang sesuatu yang pasti juga, ya. So, exposition text is very certain argument about certain thing. Jadi exposition text itu berkaitan erat dengan argumen, ya. Argumen itu adalah pendapat atau teori tadi yang diungkapkan oleh seseorang tentang sesuatu. Okay, there are two kinds of exposition text. Ada dua macam teks eksposisi yang akan kita pelajari, dan yang pertama hari ini kita akan bahas analytical exposition, dan yang keduanya hortatory exposition. Ini akan kita bahas di video yang akan datang, ya. Okay students, now let's begin to discuss analytical exposition. What is analytical exposition? Apa itu analytical exposition? Kalau exposition ya, tadi kita sudah mengenal, sudah mengetahui itu adalah sebuah teks yang berisikan argumen, ya, tentang sesuatu yang pasti. Nah, analytical exposition ini mempunyai social function atau fungsi sosial, yaitu sebuah teks untuk, teks to persuade by presenting arguments. Jadi, analytical exposition ini adalah sebuah teks untuk membujuk atau untuk mengajak, ya, pemirsa atau pembaca atau pendengar bisa dengan presenting arguments, dengan mempersembahkan atau dengan mengemukakan argumen-argumen atau pendapat-pendapat dari kita sendiri sebagai si penulis, ya, atau sebagai seseorang yang mencoba untuk mempresentasikan argumen atau pendapat kita. Kemudian
ada generic structure dari text analytical exposition ini. Apa itu generic structure? Ini adalah susunan teks atau struktur teks yang biasanya ada dalam analytical exposition. Kalian bisa lihat di sini ada 3 generic structure yang harus kalian kuasai. Yang pertama ada thesis, yang kedua arguments, dan yang ketiga reiteration. Ya, di sebelah kanannya bisa kalian pahami dan coba diterjemahkan. Ya, tesis itu adalah sesuatu yang merupakan sebuah topik. Ya, jadi untuk introduce the topic and indicates the writer's position. Nah, sebuah tesis ini sebuah topik yang diperkenalkan atau yang dikemukakan dan mengindikasikan posisi dari si penulis. Yang kedua, tesis ini bisa juga merupakan outline. Outline ini artinya garis besar dari argumen yang utama, the main arguments to be presented. Garis besarnya dari argumen-argumen yang akan dipresentasikan atau yang akan dikemukakan. Kemudian yang B, ada arguments itu sendiri. Apa itu arguments? Tadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya pendapatnya. Kalau tesis istilahnya tesis saja ya, sesuatu yang dikemukakan. Nah, arguments ini adalah sesuatu untuk restate main arguments. Nah, argumen itu artinya menyatakan ulang dari argumen utama yang dikemukakan, yang digarisbesarkan ya. Dan yang kedua, argumen ini juga berisi untuk develops and supports each point or argument, yang sifatnya untuk mengembangkan dan mendukung dari masing-masing poin atau masing-masing argumen yang kita kemukakan. Dan yang bagian ketiga ada reiteration, yaitu conclusion. Reiteration atau kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya penekanan ulang tentang argumen yang kita kemukakan di atas ya, atau bisa juga merupakan conclusion atau kesimpulan. Oke? Nah, jadi itu untuk struktur teks yang ada dalam analytical exposition. Sekarang kita coba lihat bagaimana contoh teks analytical exposition. Oke? Analytical exposition. Nah, ini ada sebuah judul yang berkaitan dengan bahasa Inggris ya. The importance of English. I personally think that English is the world's most important language. Why do I say that? Firstly, English is an international language. It is spoken by many people all over the world, either as a first or second language. Secondly, English is also the key which opens doors to scientific and technical knowledge and political development of many countries in the world. Thirdly, English is a top requirement of those seeking jobs. Applicants who master either active or passive English are more favorable than those who don't. From the facts above, it is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era. Oke, ini adalah sebuah contoh teks analytical exposition ya. Dan kita lihat bagian-bagian dari teks ini harus kita masukkan ke dalam struktur teks atau generic structure yang tadi. Oke, now let's go. Analytical exposition yang tadi terdiri dari title, mungkin bisa ditambahkan, ini artinya judul ya. The importance of English, yang artinya adalah pentingnya bahasa Inggris ya. Di video yang lalu Bapak sudah buatkan ada English motivation, motivasi dalam belajar bahasa Inggris. Ingat, karena bahasa Inggris akan sangat penting apalagi di era global seperti saat ini ya.
Dan ini adalah satu keharusan, satu kemutlakan yang harus kalian kuasai, ya. Nah, yang kedua ada tesis. Oke, tesis tadi adalah, masih ingat? Ya, poin atau argumen yang diperkenalkan untuk dipresentasikan. Nah, si penulisnya mengatakan, I personally think that English is the world's most important language. Saya secara pribadi berpikir atau beranggapan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling penting di dunia. Nah ini ya, jadi pentingnya bahasa Inggris. Why do I say that? Mengapa saya mengatakan itu? Nah, baru di sini si penulis akan mencoba mengutarakan alasan atau argumen-argumen yang dia miliki, ya. Maka setelah tesis tadi, struktur teks yang berikutnya adalah, masih ingat? Oke, ada argumennya. Argumen atau pendapatnya bisa beberapa, tidak hanya satu. Nah, kita lihat argumen yang pertama. Firstly, English is an international language. It is spoken by many people all over the world, either as a first or second language. Oke, nah argumen pertama kata si penulis, English itu adalah sebuah bahasa internasional yang diucapkan atau yang digunakan, ya, it is spoken by many people all over the world, oleh banyak orang di hampir seluruh dunia, either as a first or second language, baik itu sebagai bahasa utama ataupun bahasa yang kedua. Nah, jadi argumen yang pertama kata si penulis, international language. Kenapa? It is spoken by many people all over the world. Ya, karena bahasa Inggris itu diucapkan atau digunakan oleh many people, banyak orang di seluruh dunia. Itu argumen yang pertama. Kemudian ada argumen yang berikutnya, yaitu secondly, English is also the key which opens doors to scientific and technical knowledge and political development of many countries in the world. Nah, alasan atau argumen yang kedua, bahwa bahasa Inggris itu adalah juga kunci yang membuka pintu-pintu ilmu pengetahuan dan ilmu technical dan political development, ya. Artinya perkembangan politik, pengetahuan teknik atau teknologi, dan juga ilmu pengetahuan alam dari banyak negara di dunia. Nah, itu argumen yang kedua yang dikemukakan oleh si penulis, ya. Mengatakan bahwa English is also the key, kunci yang membuka pintu ke dunia ilmu, dunia teknologi, dan dunia politik, ya. Semuanya pasti berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, itu argumen yang kedua yang diutarakan oleh si penulis. Yang ketiga, masih ada argumen berikutnya. Thirdly, English is a top requirement of those seeking jobs. Applicants who master either active or passive English are more favorable than those who don't. Yang artinya, alasan atau argumen yang ketiga, bahasa Inggris ini adalah top requirement. Top requirement itu artinya, requirement artinya sesuatu yang dibutuhkan, ya. Top requirement, top itu di atas, berarti selalu menjadi persyaratan yang utama dari orang-orang yang seeking jobs, yang mencari pekerjaan. Nah, karena kita ujung-ujungnya mencari pekerjaan, maka kita harus punya bekal. Bekalnya adalah 1 bahasa Inggris, 2 teknologi.
ya, dan 3 ilmu kejuruan kalian, ya. Dan dibarengi jangan lupa dengan berdoa meminta kekuatan dan kekuasaan dari Sang Maha Pencipta, ya, supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan, ya. Nah, kembali ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan persyaratan utama, ya, top requirement dari mereka yang mencari pekerjaan. Applicants who master either active or passive English are more favorable than those who don't. Yang artinya para pelamar, ya, para pelamar kerja yang menguasai bahasa Inggris baik secara aktif ataupun pasif, mereka lebih diutamakan atau mereka lebih diuntungkan daripada mereka yang tidak memiliki penguasaan bahasa Inggris. Nah, itu alasan yang ketiga menurut si penulis, ya. Dan untuk bagian terakhir ini ada reiteration. From the facts above, it is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era. Nah, dari fakta-fakta di atas, it is obvious, ini jelas bahwa setiap orang membutuhkan belajar bahasa Inggris untuk menyambut era global seperti yang sudah kita masuki hari ini, ya. Nah, itu analytical exposition yang harus kalian pelajari. Silahkan cari teks referensi yang lain dan mudah-mudahan you can understand about this lesson, ya. Intinya analytical exposition, teks yang berisikan tentang pendapat atau tentang argumen yang kita kemukakan, ya. Dan ada struktur teks yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada tesis atau bisa juga diawali dengan judul tadi, kemudian argumen dan reiteration. Oke, silahkan dipelajari ulang, mudah-mudahan bisa dilanjutkan kembali, ya. Dan untuk hortatory exposition kita ketemu di video yang akan datang. Okay, students, I think this is the end of our English materials. Thank you very much for your attention, and I hope you can try, pray, practice, and use your English. Never stop, okay? And don't forget, no one can make your English better but you yourselves. Okay, students, thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.